Perkenalkan, nama saya Kadek Sumanis Syahyani, nomor absen 13 dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada materi ini saya akan menjelaskan 3 sub. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekrit presiden tersebut adalah dibubarkannya konstituante, berlakunya UUD 1945, dan tidak berlakunya UUD 1950. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterima baik oleh rakyat Indonesia. Bahkan DPR menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar UUD 1945. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah demokrasi liberal dan digantikan oleh demokrasi terpimpin. Demikian pula, mulai saat itu sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal berdasarkan UUD 1945. Namun, pada perkembangannya pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap UUD 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada presiden saja. Kondisi tersebut menjadikan presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah: yang pertama, prosedur pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; yang kedua, prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara; yang ketiga, prosedur pembentukan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong; yang keempat, penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia; yang kelima, pengangkatan presiden seumur hidup; yang keenam, penyimpangan politik luar negeri bebas aktif. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Setelah posisinya kuat, PKI mengadakan pemberontakan yang dikenal dengan G30 SPKI. Pemberontakan ini berhasil digagalkan, namun sejak gagal G30 SPKI pada tahun 1965 sampai awal tahun 1966, pemerintah tidak segera melaksanakan penyelesaian politik terhadap tokoh-tokoh G30 SPKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran rakyat dan bertentangan dengan rasa keadilan. Pada saat bersama Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang harus memburuk, mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok melambung tinggi. Peristiwa G30 SPKI dan melambungnya harga-harga barang pokok memicu terjadinya demokrasi dan kekacauan di berbagai tempat. Guna memulihkan keamanan negara, Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewajiban pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret. Yang kedua yaitu pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949. Program ini baru digenjot pelaksanaannya pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengusulkan pembahasan ini dalam Konferensi Perdana Menteri dan kemudian Sidang Dewan Keamanan PBB pada 1956 sampai dengan 1960 hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus. Amerika Serikat ditunjukkan PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun, pada saat yang sama Indonesia mempersiapkan opsi militer. Jenderal
Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow, sementara Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat. Hal ini direspon Belanda dengan memperkuat perbatasan. Operasi Melanda dilakukan di bawah pimpinan Masjen Soeharto, berhasil menguasai Terminabuan. Belanda mendapat tekanan dari AS untuk berunding karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat AS dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda memerlukan dan akhirnya menyepakati Perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke RI secara sementara pada 1 Mei 1963. Yang ketiga, ada perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Untuk merencanakan perekonomian nasional, Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959. Badan ini diketahui oleh Muhammad Yamin yang bertugas untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian diganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional. Pada tahun 1963, masuknya masa demokrasi terpimpin terjadi bersama dengan kekacauan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan penurunan inflasi dan pengangguran mata uang yang beredar. Pemerintah juga menghimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen terhadap seluruh perusahaan. Tapi di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politik seperti dalam perhelatan Ganevo dan Konevo yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lain, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat juga menghabiskan banyak anggaran karena Indonesia membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet. Kehidupan masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Sementara kredit luar negeri akan memberikan pengaruh politik yang sangat kuat karena keadaan perang dingin yang memaksa untuk berpihak kepada salah satu blok atau fakta. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan biaya besar dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.